Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dan salam sejahtera, khususnya untuk Yuni, Sri Wahyuni. Anak sekalian, Iya. Bapak ingin sekali menyapa, sudah lama sekali tidak ketemu kalian, dan sekaligus mereview apa yang sudah kalian baca. Tadi kalian sudah pasti sudah membaca apa yang sudah Bapak sediakan ya, seperti ini tadi. Nah, sudah, nah ini ya, sudah kelihatan belum? Ya, Ya, Pak. ya. Jadi materinya adalah Ya. sistem hukum Indonesia, lalu ada materi makna dan karakter hukum, penggolongan hukum, ya Bapak. Lalu ada video juga yang sudah Bapak sediakan. Bapak berharap kalian sudah membaca, ya sudah mendengarkan video yang sudah Bapak sediakan, sehingga kali ini Bapak seharusnya tinggal tanya-tanya saja sejauh mana kalian memahami gitu, kurang lebih begitu maunya Bapak. Adakah kira-kira Bapak mau tanya-tanya, siap apa enggak ya? Kalau saya nggak siap Pak, soalnya saya belum baca semuanya. Oh, begitu ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, anak sekalian, nanti kalian baca kembali. Sekarang Bapak lanjutkan dengan penggolongan hukum ya. Jadi hukum itu banyak sekali dikelompokkan. Langsung saja kita ke penggolongan hukum. Yang pertama adalah berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya itu sebenarnya hukum dibagi dua dulu. Ada namanya sumber hukum formal, ada sumber hukum material. Nah, yang ada di screen kalian sekarang adalah sumber hukum berdasarkan sumbernya yang formal ini. Jadi mengapa ada hukum? Hukum itu diambil dari mana maksudnya gitu ya? Hukum itu diambilkan dari mana peraturan-peraturannya? Nah, yang pertama, ingat pengertian hukum itu adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga negara, ya, untuk mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat, ya, yang memiliki sanksi yang tegas. Nah, itu salah satu pengertian hukum. Nah, menurut sumbernya, yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang yaitu hukum yang tercantum di dalam peraturan perundangan. Anak sekalian, undang-undang itu ada dua pengertian. Ada undang-undang dalam arti sempit, ada undang-undang dalam arti luas. Undang-undang dalam arti sempit itu ya undang-undang itu sendiri, yaitu peraturan yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden, itu namanya undang-undang. Misalnya undang-undang tentang lalu lintas, undang-undang tentang pendidikan, undang-undang tentang narkoba, begitu ya. Lalu ada juga undang-undang dalam arti luas. Undang-undang dalam arti luas itu artinya semua peraturan yang dibuat oleh lembaga negara. Itu namanya undang-undang. Misalnya orang awam akan bilang, kamu nggak boleh gitu, itu melanggar undang-undang gitu. Itu undang-undang dalam arti umum. Undang-undang dalam arti umum itu ada undang-undang dasar, ada TAP MPR, ada undang-undang itu sendiri, ada Perpu, ya. Lalu kemudian ada peraturan pemerintah, ada instruksi presiden, ada perda, ada perda provinsi, perda kabupaten. Itu semua secara umum disebut undang-undang dalam arti luas. Yang kedua, sumber hukum berdasarkan sumbernya adalah kebiasaan. Anak sekalian, di setiap masyarakat itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dengan masyarakat yang lain. Nah, di Indonesia hukum itu juga ada yang bersumber dari kebiasaan. Kebiasaan itu artinya perilaku yang dilakukan oleh manusia yang memakan waktu yang sangat lama. Jadi dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang sangat lama. Maka kemudian menjadi adat, kebiasaan. Nah, makanya kemudian kita mengenal ada namanya hukum adat. Ya, itu juga menjadi sumber hukum di Indonesia terutama. Yang ketiga, sumber hukum itu traktat. Traktat itu adalah hukum yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antar negara.
Singkatnya begini, traktat itu adalah perjanjian antar negara. Jadi misalnya di PBB itu ada namanya peraturan yang mengatur tentang anak-anak ya, tentang perlindungan anak. Maka kemudian Indonesia meratifikasi undang-undang yang dibuat oleh PBB. Nah, itu kemudian menjadi undang-undang di Indonesia. Termasuk juga undang-undang yang mengatur tentang pendidikan anak itu berlaku, PBB mengatur, kemudian Indonesia meratifikasi, menyetujui, maka kemudian menjadi undang-undang di Indonesia. Lalu kemudian yang keempat ada namanya jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Artinya begini, ada kalanya anak sekalian, perbuatan jahat itu nggak ada hukumnya, sehingga orang yang melakukan kejahatan alias perbuatannya merugikan orang lain itu kalau dilaporkan ke polisi, polisi nggak bisa menangkap karena nggak ada hukumnya. Ya, kan di Indonesia itu ada namanya asas legalitas. Seseorang itu dianggap bersalah jika ada hukum yang mengaturnya. Nah, kalau nggak ada hukum yang mengaturnya, maka tidak bisa orang itu dihukum, diadili. Nah, contoh ini, dulu sebelum adanya ekstasi itu tahun 90-an termasuk hukum yang baru. Nah, sudah banyak orang yang mati karena ekstasi, banyak orang yang kecanduan karena ekstasi, tapi setiap ditangkap oleh polisi selalu lepas, tidak bisa dihukum karena tidak ada hukum yang mengatur tentang ekstasi. Akhirnya seorang hakim di Surabaya berani memutuskan tentang hukum ekstasi ini. Nah, keputusan hakim di Surabaya itu akhirnya ditiru oleh hakim-hakim yang lain di daerah lain. Nah, itu namanya jurisprudensi. Ya, keputusan hakim terdahulu dijadikan pedoman oleh hakim berikutnya dalam perkara yang sama. Itu namanya jurisprudensi. Ya, lalu kemudian ada satu lagi sebenarnya, yang kelima ada namanya doktrin. Yang kelima ada namanya doktrin, nanti kalian tambah ya. Doktrin itu artinya pendapat para pakar hukum, ya, pendapat pakar hukum yang terkenal, yang diakui kehebatannya. Jadi misalnya Indonesia itu punya pakar hukum laut namanya Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja, atau hukum tata negara kita punya namanya Profesor Dr. Mahfud MD atau Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra misalnya. Nah, kalau beliau ini ngomong tentang hukum, maka omongannya itu dijadikan dasar di dalam pengadilan, anak sekalian. Ya, walaupun omongannya banyak dibantah, tapi beliau itu pakar, maka sering dipanggil oleh pengadilan untuk menjadi saksi pakar, saksi ahli namanya. Walaupun menurut banyak orang nggak setuju. Sebaliknya, kalau seandainya Bapak seorang guru PPKN lalu kemudian ngomong tentang hukum, walaupun benar, ya orang nggak akan nganggap karena bukan pakar hukum. Apalagi terkenal, ya, atau terkenal saja tapi bukan pakar hukum, ya nggak bisa. Gitu ya. Jadi tambahi lagi namanya doktrin, pendapat para ahli hukum yang terkemuka. Lalu kemudian hukum ditinjau dari tempat berlakunya. Yang pertama namanya hukum nasional. Hukum nasional itu artinya hukum yang berlaku di suatu negara. Seperti hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, undang-undang dasar, ya berbagai macam undang-undang yang berlaku secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Itu namanya hukum nasional. Ya. Lalu hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara. Baik itu secara bilateral maupun multilateral. Jadi bagaimana cara-cara melakukan hubungan internasional. Ada namanya perjanjian internasional. Nah, ini namanya hukum internasional, yaitu hukum yang berlaku untuk mengatur hubungan antar negara di dunia. Termasuk hukum yang dibuat oleh PBB, oleh WHO misalnya, kesehatan, ya, dan lain-lain organisasi yang disepakati oleh negara-negara anggotanya. Lalu ada yang ketiga namanya hukum asing.
Ya, ada namanya hukum asing. Hukum asing itu artinya hukum yang berlaku di negara lain. Misalnya kita ini orang Indonesia tinggal di Indonesia misalnya, tinggal di Indonesia. Maka kita melihat hukum di Malaysia itu adalah namanya hukum asing. Ya, namanya hukum asing. Bagi Malaysia, hukum Indonesia itu adalah hukum asing. Nah, kalau kita ini hukum mengikuti dua-duanya, mengikuti hukum di Malaysia juga mengikuti hukum di Indonesia. Yang keempat namanya hukum gereja. Ya, hukum gereja ini hanya berlaku pada agama Katolik Roma, agama Katolik Roma ya, atau disebut dengan hukum Vatikan ya, Vatikan. Jadi gereja Katolik Roma itu memiliki peraturan untuk mengikat umat agama Katolik. Ya, itu berdasarkan apa tadi? Tempat berlakunya. Ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Lalu kemudian yang ketiga ada hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada namanya hukum yang tertulis, ya, atau written law, hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis itu dibagi dua, ada namanya hukum yang dibukukan, terkodifikasi. Seperti Undang-Undang Dasar itu, kalau kalian ke Indonesia beli buku Undang-Undang Dasar gitu, itu namanya hukum tertulis yang terkodifikasi, yang dibukukan. Ya. Lalu misalnya ada misalnya KUH pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan lain sebagainya. Lalu ada juga hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Artinya hukum itu tertulis tapi tidak dibukukan, berupa lembaran-lembaran, ya, kertas-kertas begitu ya. Misalnya undang-undang peraturan pemerintah dan keputusan presiden, itu hanya selembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, tidak dibukukan. Lalu kemudian ada hukum yang tak tertulis, yang nomor 2 itu ya, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan timbul di kalangan masyarakat itu sendiri. Contohnya hukum adat. Ya, hukum adat itu tidak tertulis, tapi dipatuhi oleh masyarakat tertentu yang mengakui adat tersebut. Lalu yang D, berdasarkan waktu berlakunya, ada namanya hukum ada namanya ius constitutum atau disebut hukum positif. Artinya hukum yang berlaku di suatu negara saat ini. Hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Ya, contohnya hukum Undang-Undang Dasar, ya, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Pendidikan, ya, yang jumlahnya ratusan yang berlaku saat ini. Ya, jika ada orang melanggar maka dikenai sanksi, itu namanya hukum positif atau ius constitutum. Lawannya yang kedua adalah ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Ini contohnya adalah hukum yang masih berupa rancangan atau RUU. Hukum yang masih berupa rancangan yang diharapkan akan berlaku di masa yang akan datang. Lalu ada namanya yang E, berdasarkan cara mempertahankannya. Dari cara mempertahankannya, hukum itu dibagi dua, ada namanya hukum material dan ada hukum formal. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidana. Ya, itu hukum material itu intinya adalah hukum yang di dalamnya berisi pasal-pasal tentang larangan, tentang kewajiban bagi suatu masyarakat. Nah, contohnya tadi adalah hukum pidana, dilarang mencuri, ya, dilarang membunuh, di dalam pasal sekian dilarang memfitnah, mencemarkan nama baik orang. Nah, itu ada pasal-pasalnya semua. Itu namanya hukum material. Nah, hukum formal adalah hukum, yaitu hukum untuk mempertahankan hukum material. Misalnya kalau seseorang melanggar hukum pidana, mencuri misalnya, lalu ditangkap polisi,
lalu dibawa ke pengadilan, maka yang mengatur tata cara pengadilan itu namanya hukum formal. Ya, hukum formal adalah hukum yang mengatur tentang tata cara mempertahankan hukum material. Jadi seseorang kalau mencuri ditangkap polisi, lalu dibawa ke pengadilan, lalu diadili, diputuskan, dipenjara misalnya kalau salah. Nah itu cara-caranya, aturan-aturannya diatur di dalam hukum formal. Nah, begitu ya. Lalu ada berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, anak sekalian, hukum itu ada hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Jadi hukum itu ada larangan, ada kewajiban. Larangan itu masyarakat dilarang untuk, nah gitu. Atau paksaan wajib melakukan, misalnya gitu. Itu namanya memaksa, mau nggak mau. Jika melanggar akan dikenai sanksi. Itu namanya paksaan. Lalu sifatnya yang kedua adalah mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak membuat peraturan, telah membuat peraturan sendiri. Jadi hukum ini adalah hukum yang mengatur jika biasanya hukum perdata ya, biasanya hukum perdata atau hukum warisan. Di dalam hukum warisan yang diatur di dalam hukum perdata, jika ahli keluarga yang menerima warisan itu sepakat, ya sepakat. Misalnya harusnya yang laki-laki dapat sekian, yang perempuan dapat sekian, anak nomor 1 dapat sekian misalnya. Lalu kemudian terjadi kesepakatan, ya terjadi kesepakatan. Anak yang tertua karena sudah kaya, ya sudah saya nggak ngambil, saya kasihkan ke adik saya, misalnya begitu. Nah, itu terjadi kesepakatan. Padahal menurut aturannya, misalnya yang laki-laki harusnya dapat sekian, yang perempuan sekian, ibunya dapat sekian, jika yang meninggal bapaknya. Atau mungkin bapak dari yang meninggal dapat sekian gitu. Tapi kemudian terjadi kesepakatan. Atau misalnya dari lima orang yang berhak menerima, 4 diantaranya sudah kaya. Yang 4 bilang, dah saya nggak nerima, aku kasihkan aja pada yang memerlukan misalnya. Nah, maka aturan tadi menjadi nggak berlaku karena telah terjadi kesepakatan. Nah, ini biasanya terjadi pada hukum perdata, bukan hukum pidana. Lalu kemudian yang G, berdasarkan wujudnya. Kita sampai jam berapa ya? Sampai 50 ya? Sampai jam 12.50. 12.50. Iya, 3 menit lagi, makanya harus cepat. Berdasarkan wujudnya, ada namanya hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Ini hukum objektif, hukum yang berlaku umum, berlaku bagi siapa saja, pejabat, orang biasa, laki, perempuan, ya, tentara atau sipil, ya, semuanya kena. Ya, itu namanya hukum objektif. Lalu ada juga hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Nah, ini hukum bagi orang-orang tertentu yang berhak, ya, yang berhak. Misalnya orang miskin mendapatkan bantuan namanya BLT, ya, bantuan tertentu. Ya, yang kaya nggak perlu dapat. Menurut aturannya adalah yang miskin saja yang dapat bantuan langsung tunai, misalnya begitu, ya. Atau kemarin pemerintah membuat peraturan karena COVID, maka pemerintah membuat bantuan bagi warga negara Indonesia yang memiliki BPJS akan dapat bantuan 600.000 sebulan. Nah, bagi yang nggak punya BPJS, ya, maka nggak dapat. Nah, ini namanya hukum subjektif. Lalu berdasarkan isinya ada namanya hukum publik dan ada namanya hukum privat. Hukum publik itu artinya hukum yang mengatur kepada semua masyarakat, ya, hubungannya masyarakat dengan negara.
Sementara kalau hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar individu, antar orang, satu orang dengan orang lain, tidak ada kaitannya dengan negara. Misalnya hukum perdagangan, hukum sewa menyewa, ya, itu diatur dalam hukum privat, hukum keluarga tentang warisan. Nah, itu hukum privat. Sementara hukum publik itu yang dilanggar adalah hukum negara. Ada namanya hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Nah, anak sekalian, kalian bisa mengulangi lagi di Google Classroom ya tentang tentang pembagian hukum atau penggolongan hukum. Nah, Bapak berharap kalian terus mempelajarinya sehingga ketika Bapak melakukan online kalian sudah siap, gitu ya. Anak sekalian, silakan keluar dulu. Waktunya sudah habis. Coba kalian menampakkan mukanya. Iya. Nah, oke. Oke anak sekalian ya, bahwa pertemuan kita online ini Bapak rekam. Jadi nanti isinya akan Bapak masukkan ke YouTube, ya. Dan Bapak masukkan ke Google Classroom, kalian bisa mendengarkan kembali dan melihat wajah-wajah kalian di YouTube. Sayang sekali itu Nur Rosinta kelihatan cuma keningnya saja. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sabit, ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya. Ayu, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Iya, Pak. Terima kasih, sampai di sini dulu pertemuan kita, singkat saja biar tidak bosan dan kalian terus mempelajari Google Classroom. Sampai jumpa, assalamualaikum. Makasih, Pak. Oke, Pak. Salam sejahtera. Terima kasih, Pak. Bye bye. Bye-bye. Makasih Pak. Makasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Makasih Ayu.